Oke, saya mau sedikit mengeksposisi tentang yang kita baca kemarin. Saya terus terang aja kalau ada bacaan yang saya belum mengerti, pasti saya pikiri, mau makan mikir, mau tidur mikir gitu loh. Ya. Nah, ada kata-kata frasa di dalam Matius pasal 6. Coba kita lihat Matius pasal 6. Ini bagian terakhir dari ini, Matius pasal 6. Ayat yang ke-22 dan 23. Saya mikir apa artinya ayat ini ya, supaya saya harus mengerti gitu. Kalau saya tidak mengerti, saya akan kepikiran ini. Oke ya. Semua sudah saya eksposisi dari pasal 19 sampai 21. Kemudian ada juga masuk 22, 23, 24. Tetapi ada satu frasa yang kalimat yang saya tidak mengerti. Jika terangmu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu diambil dari ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya memikirkan, kok bisa ya jikalau terang yang ada padamu itu gelap? Kok terang, kok gelap? Lalu akhirnya dikatakan, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, bolak-balik saya mikirkan, apa ini Tuhan? Apa maksudnya? Nah, untuk menjelaskannya, saya akan buat ini dalam ini Matius pasal 22 ayat pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh, oke. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oke, gampang dimengerti. Jika matamu jahat juga, gelaplah seluruh tubuhmu. Oke. Tapi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya. Ya. Jika terangnya tidak difungsikan, Pak. Dibilang terang ada, terangnya ada. Terangnya tetap ada, pasti terang ya pasti bersinar. Tapi terangnya tidak difungsikan juga enggak. Ini terangnya ada, kelihatan terangnya. Mungkin bukan tidak difungsikan. Tuhan Yesus, Pak. Siapa? Tuhan Yesus mungkin terang yang dimaksud itu. Jadi jika terang berarti Tuhan Yesus gelap. Yesus tidak ada pada dirimu, maka gelaplah. Enggak bisa gitu. Karena dilihat dari bahasa Yunani pun juga tetap, jika terang yang ada padamu, berarti terang yang ada pada orang itu gelap. Oh, karena terang itu kan yang mengalahkan gelap. Loh, tapi ini terang yang ada padamu itu gelap. Jadi sudah tidak ada yang mengalahkan gelapnya di diri orang itu. Jadi ini menjadi pemikiran saya, kenapa terang yang ada padamu jadi gelap? Ini terang loh, terang ya. Sama kata-kata terang dengan yang tadi ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi ini bagaimana bisa terang yang ada padamu gelap? Ya. Terang itu apa gitu ya Pak ya? Nah, nanti kita lihat. Coba lihat. Saya harus belajar kitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya. Nah, kalau di sini kita melihat ini hanya terang. Nah, saya coba buat dalam bentuk, ini kan membingungkan. Tapi saya buat ini. Ini adalah orang berjalan. Saya dan Bapak Ibu berjalan seperti ini. Lalu ini adalah mata. Nah, mata ophthalmos itu sebenarnya bukan bicara tentang mata-mata jasmani, tetapi the eye of mind. Eye of mind ini adalah mata pikiran, mata hati kita. Ya. Mata hati kita. Nah, kita berjalan pasti punya mata hati ini. Artinya mata yang rohani, mata yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena the eye of mind itu adalah mata daripada pikiran, itu mempengaruhi akan seluruh pikiran kita. Makanya di dalam Roma 12 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini pembaharuan budi ini adalah berubahlah oleh pikiranmu, ya, itu berubah. Paradigmamu berpikir harus berubah. Nah, ini adalah mata daripada mata pikiran.
Nah, kalau mata pikiran itu haplos, clear, terang, maka yang terjadi adalah full of light, poteinos. Ini bisa bicara tentang fisikal, di mana kita orang akan melihat ada terang yang terang-terang ilahi yang nyata dalam tubuh. Itu bicara juga dengan moral, masalah moral. Moral kita jadi bagus, ya, tidak akan rusak moral kita karena ada terang yang bersinar dalam kehidupan kita. Tetapi jika paneros, matamu, pikiranmu itu paneros ini kejahatan, evil, ya. Jadi ini jahat gitu loh. Kalau mata pikiranmu sudah rusak, artinya jahat, pikirannya hanya kotor aja, maka saya kasih gambar orangnya kebalik. Nah, akan terjadi skoteinos, artinya full of dark, betul-betul gelap. Yang jadi masalah adalah jikalau terangmu, ternyata terang itu dari kata pos, dan terang itu adalah radians. Radians itu apa? Orang yang terkena radiasi itu loh. Dia tidak ada dalam sumber mata pikiran yang benar, tapi dia hanya kena dampaknya, hanya radiasinya aja kena. Seperti bulan. Bulan itu dia penghasil cahaya? Tidak. Tapi kita bisa melihat cahaya bulan. Padahal dia hanya memantulkan cahaya bulan. Tidak dari dirinya sendiri. Matahari, sumber cahaya. Ketika dia menyatakan pada kita cahayanya, kita tahu itu benar bercahaya dan melekat padanya. Tetapi bulan tidak. Nah, kata pos itu dari kata radiasi, radians, terang itu. Kelihatannya orang itu terang. Tetapi Tuhan bilang, ternyata dia stokos, dia gelap. Kalau orang yang terangnya seperti ini aja, saya lihat itu gelap. Apalagi kegelapan ini. Full, sangat-sangat gelap. Dia menjurus kepada paneros. Nah, ini mau menyatakan seperti kita gini. Kalau terangmu itu tidak dari Kristus, tidak dari perubahan mata pikiran kita dalam Kristus, maka terangmu itu hanya kelihatan terang, rajin rajin ke gereja, rajin melayani, tapi hatimu tidak melekat pada Tuhan. Sebenarnya engkau sedang menyebarkan kegelapan tanpa kita tahu. Ada cerita seorang teman baik, ya, antara Budi dan Benny. Satu waktu mereka dua ini sama-sama satu kantor, sama-sama duduk dekat bersama-sama bertahun-tahun dalam sebuah kantor. Satu waktu Budi ini ngamuk besar kepada Benny. Dia katakan, Benny, kamu membuat saya masuk neraka. Wih, kaget si Benny-nya. Loh, kenapa Budi? Kita selama ini baik, teman baik. Saya tidak mengajak kamu pergi ke diskotik, tidak mengajak kamu bermain perempuan dan sebagainya. Kok kamu bisa bilang saya membawa kamu ke neraka? Lalu si Budi ini ngomong sama Benny, kamu tahu enggak? Saya ketika melihat hidupmu, orang yang baik, keluarganya baik-baik saja, tidak bermasalah, budi pekertinya juga baik. Saya berpikir cukup jadi orang seperti Benny. Selesai. Cukup jadi orang yang baik saja. Selesai. Tapi tadi malam saya dengar khotbah di KKR-nya si Stephen Tong. Ini kisah sebenarnya mungkin ya. Di KKR-nya Stephen Tong baru saya tahu bahwa saya orang berdosa. Ya, sehingga saya bertobat. Saya mau katakan, saya mau ngomong kepada kamu, karena hidupmu yang baik itu, aku berpikir hidupku juga sudah baik dan saya siap masuk surga. Ternyata hidupmu yang baik itu hanya membuat saya tersesat, karena bukan hidup yang baik seperti itu saja yang saya butuhkan untuk selamat, tetapi hidup yang ada dalam terang Tuhan. Ternyata ilustrasi saya agak kelupaan satu. Ternyata si Benny itu baru ketahuan dia orang Kristen setelah teman dengan Budi sekian tahun. Jadi dia hanya ada sebagai sahabat tapi tidak pernah menyatakan kebenaran bahwa dia orang Kristen. Karena baru ketahuan, oh kamu ternyata Kristen, tapi kamu nggak pernah ngajari aku tentang Kristus. Kamu sedang membawa saya kepada kegelapan. Ya, jadi
hidup terang kita, kadang-kadang kita menganggap itu ya biasa, hidup saya baik, dan menjadi kesaksian orang dalam pengertian pokoknya hidup baik saja cukup. Saya sedang membuat kegelapan yang akan menuju pada kegelapan yang sangat-sangat gelap. Jadi Tuhan tidak butuh orang yang menjadi orang yang kena radiasi Tuhan. Tidak. Kita harus ada sumbernya, radiasi, sumber terang itu ada di dalam kita. Mata pikiran kita dirubah oleh Kristus, kita lebih baik jadi terang ya jadi terang, atau sekaligus jadi paneros ya jadi jahat ya sudah selesai. Jangan jadi yang di tengah-tengah. Makanya Tuhan bilang, jika terang pos yang hanya radians yang ada padamu itu sebenarnya gelap. Betapa gelapnya, karena apa? Kamu sudah siap membawa orang dalam kegelapan yang paling gelap tanpa kamu sadari. Makanya melekat dengan Tuhan ini menjadi sebuah latihan terus-menerus supaya apa? Kita membuat mata pikiran kita ini hopeless, artinya bersih, clear di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita benar-benar bercahaya, karena apa? Sumber cahaya Kristus itu, terang itu ada dalam kita dan dia bersinar dalam kebenaran. Itu yang penting. Bukan bersinar tanpa kebenaran. Ya. Hidup baik saja tanpa Kristus tidak cukup untuk membawa orang kepada surga. Hidup baik dalam terang Kristus itu yang membawa orang menjadi berkat untuk orang bisa kita tuntun ke surga. Jadi hidup kita harus berubah sesuai dengan terang yang Tuhan. Nah, sekarang Tuhan sedang membuat mata rohani kita, mata pikiran kita terus berubah. Ya, semakin dekat dengan Dia supaya terang yang kita lakukan, terang yang kita bawa itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini ada batasan yang luar biasa antara orang yang Kristen yang sejati dan dia bertumbuh, dan orang yang hanya sekedar Kristen KTP tapi tidak mengenal Kristus secara pribadi. Dia boleh menjadi orang Kristen, oh itu orang Kristen, tetapi hidupnya tidak benar karena dia tidak menjadi pribadi yang dikenal Tuhan. Nah, kita harus hati-hati dalam hal seperti ini. Mata itu harusnya mata kita ini kan, kalau terang Allah itu ada di kita, bukan membawa mata kita atau hidup kita nantinya tuh baik, tapi membuat hidup kita, mata kita benar. Beda loh ya. Karena ada roh Allah dalam hidup kita, maka mata kita, seluruh kehidupan kita itu menjadi melakukan hal-hal yang benar, bukan baik. Karena kalau benar pasti baik, tetapi kalau baik belum tentu benar. Nah, itu yang harus kita bedakan, bahwa orang dunia memerlukan benar tersebut, kebenaran itu. Karena ilustrasi yang tadi Christian ceritakan itu sekian puluh tahun yang lalu juga Stephen Tong itu jadi mengadakan satu KKR di GKI Resut, dan kemudian saya ikut di situ. Jadi betul-betul dikatakan gini, ada dua sahabat tapi perempuan itu. Dia katakan gini, kamu betul baik, tapi ternyata kamu ini membuat saya melihat kegelapan itu, mati artinya, tidak melihat kebenaran yang ada di kamu. Hanya stop sampai di baik. Kalau stop sampai di baik, maka kita kalah dengan orang Jepang atau orang Buddha atau orang Hindu atau orang Kejawen, kalah kita kalau kita hanya stop sampai di baik. Tetapi yang ada pada kita karena menerima Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, kebenaran itu yang harus kita berikan kepada banyak orang. Nah, kita seringkali orang Jawa bilang ewo pakewo gitu, mau ngomong tentang kebenaran itu adalah Yesus. Nah, hidup kita ini harusnya seperti itu, menyampaikan kebenaran tak pada siapa saja yang kita jumpai. Apakah itu waktu naik taksi dan sebagainya, memang memerlukan pengorbanan, keberanian. Jadi orang lain bisa mendengar tentang kebenaran Injil itu sendiri. Itu bedanya di situ. Kalau hanya sampai stop di baik, kalah kita. Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, ada yang bisa baca mungkin? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia ada Zoe. Hidup di sini adalah Zoe, hidup ilahi, hidup yang dari Kristus yang Dia berikan kepada kita. Itu hidup ilahi. Bukan bios. Kalau bios adalah hidup manusiawi, hidup yang fana. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah memasukkan kepada dia hidupnya, Zoe itu, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Terang itu yang bercahaya kemana-mana, yang menyaksikan Kristus ada dalam kita. Itulah terang dia, terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Iya.
Jadi kalau begitu, saya coba untuk menyimpulkan, menjadi orang Kristen, walaupun menjadi orang Kristen yang tahu tentang Yesus, itu belum tentu bisa saja, maksudnya ya, terang itu, jika terang yang kepadamu gelap, jadi bisa saja jadi gelap gitu. Jadi sungguh malangnya orang Kristen yang justru sudah punya terang tapi gelap gitu ya. Ya, Sederhananya apakah saya katakan begitu, bisa dikatakan begitu ya. benar, bisa dikatakan. Kadang-kadang gini kan, memang pada kenyataannya banyak ya orang Kristen yang sebetulnya sudah punya terang dalam hidupnya tapi gelap gitu. Sehingga di sini katakan betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi menjadi orang Kristen bukan sekedar luar biasa, tapi juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagaimana kita tetap di dalam terang itu dan bahkan membuat orang menerima terang pantulan daripada kita gitu. Apakah saya bisa dikatakan gitu, Pak? Iya, bisa dikatakan gitu. Nah, ya, jadi saya makanya kadang-kadang melihat itu dengan mata sedih. Kenapa? Karena apakah kita sudah sampai pada terang Kristus yang bersinar untuk orang lain gitu? Ataukah kita hanya sebagai orang yang hidup baik saja, ya, tanpa menyatakan terang? Makanya Tuhan bilang berulang kali, bersaksi. Karena eklesia itu kan sebenarnya bersaksi. Eklesia itu kan ekaleo, artinya ditarik keluar daripada gelap kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Untuk menyaksikan perbuatan Allah yang Maha Besar.